Dunia ini sudah lama dihuni oleh beberapa makhluk hidup, entah itu manusia ataupun binatang monster. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni berlatih ilmu bela diri, dengan harapan agar menjadi lebih kuat lagi. Di mana kita tahu, kehidupan dunia tidak lepas dari yang namanya rantai makanan. Yang kuat akan bertahan, dan yang lemah akan mati. Dan film pun dimulai. Sebelum masuk ke alur ceritanya, di sini Mimin akan menceritakan sedikit latar belakang MC di film ini. Siapa namanya, dari mana ia berasal, dan apa tujuannya. Di kota hutan, ada seorang anak yang telah kehilangan energinya. Dia bernama Soyan, putra dari keluarga Shou. Tadinya dia adalah petarung termuda yang dimiliki kota ini. Namun sayangnya, kini ia telah kehilangan semua energinya. Alhasil, Soyan sekarang menjadi anak yang cupu. Dengan apa yang menimpanya saat ini, Soyan muda ditertawakan para petarung lainnya, yang kala itu menyaksikan secara langsung. Bukan itu saja, bahkan Nalan Yanran yang sebelumnya telah dijodohkan dengan Soyan, ia telah membatalkan semuanya yang sudah lama keluarga atur. Soyan merasa terhina, sehingga ia menentang Nalan Yanran dari keluarga Yunlan dalam jangka 3 tahun. Tepatnya setelah ia kehilangan kekuatan, Soyan menantang Nalan Yanran untuk bertaruh. Janji Soyan sebelumnya dianggap hanya bermodal nekat, mengingat kemampuannya tidak akan bisa kembali seperti di awal. Kita tahu, jika di dunia bela diri sudah kehilangan energi, maka mustahil baginya untuk mengembalikannya. Namun hal mengejutkan terjadi. Cincin yang dipakainya menyimpan kekuatan, yakni seseorang yang diyakini master obat nomor 1, yang bernama Yao Chen. Atas kehadirannya, perlahan Soyan dapat mengembalikan lagi kekuatannya yang hilang, bahkan mampu melebihi ekspektasi. Yang tadinya Soyan hanya berharap dapat mengembalikan kekuatan, kini malah semakin kuat dari sebelumnya. Di sini pertarungan melawan Nalan Yanran tidak ada ditampilkan. Tapi jika kalian sudah melihat Donghuanya, Soyan begitu epik saat mengalahkan Nalan Yanran. Petualangan Soyan belum berakhir sampai di situ. Setelah berhasil mengalahkan Nalan Yanran, Soyan mendatangi Akademi Jianan dengan tujuan agar kekuatannya terus meningkat. Di sini Soyan mendatangi Akademi Jianan. Ketika itu ia datang dengan cara diam-diam. Namun sayangnya, ketika ia ingin melangkah masuk, kakinya tak sengaja menyentuh pembatas. Sehingga siren berbunyi. Para murid di akademi ini mengira bahwa pria yang wajahnya tertutup kain adalah seorang pencuri, sehingga sempat terjadi perkelahian. Begitupun Son E juga datang. Ketika itu Son E merasakan bahwa pria tertutup kain ini begitu kuat. Agar tidak ketahuan, Soyan pun lari, namun Son E terus mengejarnya. Sementara kekacauan yang terjadi tadi membuat salah satu murid senior, dia bernama Hujia. Ketika itu Hujia meminta untuk memanggil beberapa murid senior lainnya untuk mencari si pencuri. Sementara itu Soyan berhasil dikejar Son E, di mana Soyan tidak ada sedikit pun perlawanan. Sehingga Son E merasa curiga, karena tiba-tiba si pencuri ini begitu lemah. Tak sama seperti saat di awal, benar sekali, di mana Soyan langsung membuka kain dan membuat Son E begitu terkejut. Sedih, bahagia, teraduk menjadi satu. Bagaimana tidak, Soyan dan Son E sudah 2 tahun tak bertemu. Tapi sayangnya pertemuan mereka tak berjalan cukup lama. Setelah Son E merasa bahwa Hujia akan kemari, Son E meminta agar Soyan pergi meninggalkan akademi ini. Sementara Hujia biar Son E yang atasi. Hujia pun langsung menanyakan kemana arah pencuri tadi lari. Son E menjawab dengan wajah berbunga-bunga. Setelah ayang bebnya tadi datang untuk bertemu, ya walaupun hanya sesaat, bahwa Son E tidak melihat siapapun di sini. Ia juga menambahkan agar tidak terlalu mencari orang tadi. Lagian siapa juga yang berani datang dan masuk secara diam-diam ke akademi ini? Mengingat kemampuan semua murid akademi Jianan tak usah ditanya lagi. Semuanya jago-jago. Sementara Soyan menyaksikan dari kejauhan saat Son E menjelaskan kepada Hujia dan lainnya. Di waktu itu juga, Yao Chen meminta agar Soyan mendatanginya yang berada di dalam cincinnya. Sebab ada berita penting yang akan dikatakan oleh Yao Chen, yakni tentang menara pelatihan energi. Yao Chen merasakan bahwa ada sesuatu penghalang yang kuat di dalam sana, yang membuat Soyan nantinya akan sulit memasukinya. Yao Chen juga meyakini bahwa di dalam menara sana terdapat harta karun yang unik,
Yao Chen kemudian menambahkan lagi bahwa di kota ini juga terdapat kesatria terhebat nomor 1, di mana Soyan harus mendapatkan harta itu. Ya, walaupun harus berhadapan langsung dengan kesatria terhebat. Jika kelak Soyan berhasil mengalahkan, lalu kemudian mendapatkan harta yang disebutkan oleh Yao Chen, maka sudah dipastikan keluarga Yunlan tidak ada apa-apanya lagi, alias tidak berani menyenggol keluarga Zhou. Sementara itu, Hujie bersama Sun Er. Setelah Hujie melihat wajah Sun Er seperti gelisah, ia pun bertanya, apakah kamu masih memikirkan seseorang yang menyelinap sebelumnya? Sun Er menjawab lalu menunjuk ke atas langit. Dalam 2 tahun terakhir, akademi ini belum juga didatangi Soyan. Lantas Hujie memotong ucapan Sun Er. Hujie sekali lagi memastikan, apakah orang sebelumnya yang datang adalah Soyan? Hujie juga bertanya hubungan antara keduanya. Apakah sepasang kekasih, adik kakak, atau TTM? Teman tapi maksiat. Sun Er pun mencoba memberanikan diri untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Di mana sejak kecil, Sun Er sudah dititipkan ayah kandungnya kepada keluarga Zhou. Karena bukan terlahir dari keluarga Zhou, semua orang di sana masih menganggap Sun Er seperti orang luar, alias bukan bagian dari keluarga mereka. Hanya saja, Soyanlah satu-satunya orang yang menganggap kehadiran Sun Er. Soyan juga orang pertama yang membuat hati Sun Er tenang dan bahagia. Kemudian Sun Er juga menceritakan saat Soyan kehilangan semua energinya secara tiba-tiba. Ketika itu, semua orang menganggap Soyan hanya anak yang payah. Dan sebaliknya, hanya Sun Er lah yang percaya kelak Soyan akan menjadi kesatria kuat. Di mana ucapan Sun Er telah terbukti. Saat ini Soyan sudah menjadi lelaki yang begitu kuat dan hebat. Siang harinya, Soyan bersitegang dengan panitia penyelenggara ujian Master Akademi Jianan. Sebut saja namanya Slepet. Mengingat Soyan dianggap bukan murid di sini, sedangkan Soyan keras ingin ikut ujian master. Walaupun Slepet menggertak bahwa murid di sini terdapat banyak sekali yang memiliki kemampuan bela diri. Bahkan Slepet ini mempermalukan Soyan dengan mengatakan, jangankan bertarung, untuk bertahan hidup pun kau sulit. Namun sekali lagi Soyan mengatakan kepada Slepet bahwa ia menantang murid terkuat yang ada di sini. Ada Baisan yang datang ke sini. Baisan dikenal adalah murid senior di Akademi Jianan. Ia juga mendengar bahwa Soyan ingin menantang murid terhebat di akademi ini. Baisan langsung meminta agar Soyan pergi meninggalkan akademi ini. Namun menariknya, Soyan bukan malah pergi, melainkan meminta Baisan untuk bertarung dengannya. Akhirnya mereka berdua bersiap untuk adu gelut. Namun sayangnya, usaha mereka dihentikan oleh tetua juga dekan Akademi Jianan, di mana tetua mengatakan, semua murid akan dilarang berkelahi jika berada di luar rencana akademi ini, alias berkelahi di luar acara resmi yang diadakan akademi ini, coy. Baisan pun menjelaskan bahwa Soyan telah berbohong karena mengaku bagian murid dari akademi ini, dan dia juga ingin ikut ujian master yang akan diadakan sebentar lagi oleh Akademi Jianan. Namun, Soyan tetap dengan pendiriannya bahwa ia ingin ikut ujian master. Kala itu tetua Hao marah karena secara tak langsung jika Soyan diikut-sertakan dalam ujian, maka reputasi akademi ini rusak. Mengingat semua murid yang akan masuk ke akademi ini harus benar-benar memiliki kemampuan di atas rata-rata. Sedangkan Soyan dianggap hanya seorang pemuda misterius yang tidak diketahui latar belakangnya. Di sini Sun Er juga membela Soyan. Sebab setahu Sun Er, siapapun yang ingin ikut ujian tidak harus memiliki kriteria atau syarat yang diterapkan akademi ini. Namun, ada Dekan Sukian yang memiliki sifat bijaksana. Ia meminta kepada Soyan, jika ingin benar-benar ikut ujian, Soyan harus mendapatkan ujian khusus yang akan ia berikan. Ada 3 ujian. Ujian pertama yakni bertarung dengan beberapa murid yang ada di akademi ini, di mana terlihat Soyan sedikit kelimpungan menghadapi beberapa murid ini, sehingga membuat Baisan sangat terpaksa mengatakan kepada Sun Er bahwa Soyan telah mempermalukannya di hadapan semua murid. Mengingat Sun Er salah satu murid yang sangat berpengaruh di akademi ini, ya kan? Setelah merasa cukup bertahan dari beberapa serangan murid ini, akhirnya Soyan berniat untuk menyerang balik. Hanya dalam sekali hentakan, keempat murid ini mampu ia kalahkan. Ujian pertama berhasil. Ujian kedua pemurnian obat. Ya tentu Soyan sangat mahir di bidang ini. Dengan mudah ia melewati ujian ini. Dan tahap ketiga ada tetua Hukian meminta agar Soyan menyerangnya. Ia ingin tahu seberapa kuat pukulan Soyan ini. Namun Soyan tahu jika ia menggunakan kekuatan penuhnya, tetua Hukian akan mati. Sehingga Soyan bingung harus ngapain. Tapi apalah daya, Sun Er sudah memandanginya dari kejauhan, agar Soyan tidak mengecewakannya.
Akhirnya Soyan menyerang tetua Huqian dengan kekuatan 25% saja. Dan berhasil. Hanya dengan 25% saja, tetua sudah kesakitan. Dengan ini, Soyan dinyatakan lulus ujian seleksi untuk mengikuti ujian master. Singkatnya, ada dekan mengumumkan bahwa Soyan mulai hari ini sudah sah menjadi anggota dari bagian murid Akademi Jianan. Dengan itu juga, Soyan nantinya memiliki hak untuk ikut ujian master. Baisan yang mendengar itu tentu tak terima. Atas dasar apa Soyan diterima di akademi ini dengan ujian yang dianggap sangat mudah? Namun inilah keputusan, sesuai janji dekan di awal. Jika Soyan mampu melewati 3 ujian, maka ia berhak diterima. Jadi tidak ada alasan lagi bagi dekan untuk menolak kedatangan murid baru yang bernama Soyan. Pada akhirnya Sun Er sendirilah yang memberikan baju khas Akademi Jianan. Di sini Soyan juga bertanya, karena ia murid baru di sini ya kan? Jadi persiapan apa yang diperlukan bagi Soyan untuk menghadapi ujian master? Tidak ada, kata Sun Er. Sebab Sun Er sudah yakin dengan kemampuan Soyan saat ini, pasti dapat melewati ujian master dengan mudah. Esok harinya, ada dekan mengumumkan, siapapun murid yang berhasil masuk 10 besar ujian master, maka akan mendapatkan kesempatan memasuki menara pelatihan energi untuk menerima latihan fisik. Dan ini adalah tujuan awal Soyan untuk menjadi pemuda terkuat di dunia. Maka Soyan tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini, sebab kesempatan hanya datang sekali dalam seumur hidup ya kan? Ujian ini diadakan 10 hari, dan memiliki 2 babak. Setiap murid yang berhasil melewati babak, maka akan mendapatkan hadiah berupa ilmu khusus dari dekan sendiri. Mulai hari ini juga, semua murid disarankan untuk menyiapkan mental dan kemampuan, sebab beberapa hari lagi ujian akan dilangsungkan. Soyan akhirnya menemui Yao Chen untuk memberikan kabar bahwa ia telah diterima menjadi murid Akademi Jianan. Tanpa diberitahukan pun, sebenarnya Yao Chen sudah tahu tentang apa saja yang terjadi terhadap murid spiritualnya ini. Harapan Soyan mengabarkan ini agar gurunya Yao Chen memberitahukan apa sebenarnya yang terdapat di dalam menara pelatihan energi. Yao Chen mengatakan jika Soyan ingin benar-benar tahu, maka dia harus masuk sendiri. Dalam artian, Soyan diharuskan memenangkan ujian master yang diadakan oleh Akademi Jianan. Jika itu maunya sang guru, maka Soyan meminta satu permintaan, yakni Yao Chen dimintanya untuk keluar dari cincin ini, agar dapat menemaninya. Tidak semudah itu, Ferguson. Yao Chen jika ingin keluar, maka harus membutuhkan banyak energi. Tentu itu akan mempengaruhi kekuatan Soyan ya kan? Mengingat secara tidak langsung, untuk dapat bertahan, maka Yao Chen harus menyerap energi yang dihasilkan oleh Soyan selama berkultivasi. Itulah sebabnya Yao Chen harus menjadi guru spiritual Soyan, agar kebutuhan keduanya saling terpenuhi. Jika Soyan menjadi kuat, maka energi di tubuhnya semakin banyak. Semakin banyak energi, maka kesempatan Yao Chen untuk hidup akan terkabul. Sebab saat ini Yao Chen hanya berbentuk roh alias tidak hidup seperti manusia pada umumnya. Soyan tetap bersikukuh ingin tahu harta apa yang ada di menara. Soyan juga tak ingin usahanya yang keras ini berakhir dengan penyesalan ya kan? Akhirnya, Yao Chen mengatakan bahwa di dalam menara terdapat harta yang bernama api jantung jatuh. Api terbaik peringkat 14. Yao Chen kemudian menambahkan, siapapun orangnya yang mendapatkan api tersebut, maka orang itu bisa dikatakan sebagai manusia berbakat. Jika itu berhasil, maka akan sangat menarik, mengingat Soyan sudah memiliki teratai api di dirinya. Sehingga Soyan adalah orang pertama yang dapat mengkolaborasikan kedua api tersebut. Yao Chen kemudian menjelaskan tentang api pelik. Menurut sejarah api pelik, jumlahnya 23 macam. Nah, Soyan pun berkeinginan untuk mengumpulkan ke-23 api tersebut coy. Sehingga angan dan cita-citanya menjadi manusia terkuat di bumi akan terkabul. Singkatnya Soyan bersama Sun Er. Di sini Sun Er mengatakan ada 2 murid kuat yang ada di Akademi Jianan. Yang pertama ada Baisan. Baisan dikenal sebagai murid yang memiliki teknik petir. Siapapun lawannya yang terkena serangan, maka akan tersungkur kalah. Dan yang kedua ada Hujia. Dia sekaligus sahabat Sun Er sendiri. Wanita yang memiliki keterampilan sempurna. Hujia memiliki cambuk sebagai andalannya untuk bertarung. Namun Soyan masih merasa kurang bahwa ada satu lagi murid yang memiliki keterampilan luar biasa. Orang yang dimaksud Soyan tidak lain tidak bukan, ialah Sun Er sendiri. Benar sekali ya, Sun Er saat ini sudah berada di ranah spiritual tempur tingkat tinggi. Sementara Soyan di bawah beberapa tahap tingkatan dari Sun Er coy. Seperti biasa ketika ada waktu kosong, Soyan bertemu langsung dengan Yao Chen. Di mana sebelum ikut andil dalam ujian master, Soyan harus menggenjot lagi latihannya. Di bawah instruksi yang diberikan oleh Yao Chen,
Soyan menjalankannya penuh dengan semangat. Soyan pun berhasil menjalankan tugas ini. Nah, dengan ini maka Soyan dianggap Yao Chen sudah pantas menjadi seorang spiritual tempur. Artinya sebentar lagi kekuatannya akan sama dengan Sun E. Tapi sayangnya belum untuk sekarang. Sebab proses penyempurnaan di dalam tubuh memerlukan sedikit waktu. Entah besok atau lusa, bahkan sebulan lagi agar dapat dipastikan orang itu benar-benar berada di ranah spiritual tempur. Beriringan dengan kesiapan tubuh si pemilik. Tak lama kemudian Soyan bertemu dengan Sun E, di mana Sun E membawakan makanan kesukaan Soyan. Kemudian Soyan menceritakan bagaimana ia datang ke sekte Yonlan dan mengalahkan Nalan Yanran. Namun tak lama kemudian Hujia juga datang ke sini. Ia tahu sahabatnya ini sedang bersama seseorang. Dan benar, Hujia mempergoki Sun E sedang berduaan bersama Soyan. Mulai sinilah Hujia menaruh rasa cemburu. Sebab selama ada Soyan di akademi ini, kedekatannya dengan Sun E mulai sirna. Siang harinya di halaman akademi, ada beberapa murid memprediksi bahwa Soyan akan menang jika berhadapan dengan Baisan. Kebetulan Baisan juga ada di sini dan langsung menghampiri mereka. Di mana Baisan langsung mengancam dan meminta sekali lagi untuk mengatakan siapa pemenangnya. Dengan rasa takut, mereka mengatakan bahwa Baisanlah yang akan menang. Sampai sini sudah terlihat ada rasa kekhawatiran di diri Baisan. Begitupun Hujia juga ada di sini. Mereka membahas bagaimana caranya agar nantinya Soyan dapat dikalahkan. Seperti yang dikatakan oleh dekan sebelumnya, bahwa peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, tugas Baisan hanya mencari cara agar dapat berhadapan 1 lawan 1 melawan Soyan nantinya. Jika rencana ini berhasil, maka menurut Hujia peluang Baisan menang akan lebih besar. Singkatnya, Baisan melatih lagi teknik petirnya. Sayangnya sampai detik ini, teknik yang dimiliki oleh Baisan belum bisa dikatakan sempurna, di mana ia tidak dapat mengendalikan petir. Alhasil petir tersebut malah menyambar ke dirinya sendiri. Dengan ini, maka Baisan harus mencari jalan lain agar kemampuannya di luar ekspektasi semua orang. Kebetulan Baisan mendapatkan saran dari murid lainnya agar ia mencari pil penerobos ungu. Pil ini dapat membantu seseorang untuk menerobos. Di balik itu semua, pil ini juga bisa dikatakan pil terlarang. Salah-salah, orang yang mengkonsumsinya akan mengalami masalah, di antaranya kematian. Namun hanya ini jalan satu-satunya bagi Baisan agar ia dapat memenangkan ujian master. Sehingga malam hari, ia mendatangi 2 orang misterius untuk menukarkan pil penerobos ungu dengan uang. Dan hari ini adalah hari ujian master akan dilaksanakan. Ketika itu Soyan dan Sun E penuh canda tawa menuju halaman ujian, sedangkan Hujia bersama Baisan. Hujia yang melihat kedekatan mereka berdua tentu merasa gimana gitu. Hujia sangat kesal atas kehadiran Soyan, sebab Sun E seakan-akan tidak menganggapnya sebagai sahabat lagi. Itu mengapa hari ini Hujia akan membantu Baisan untuk mengalahkan Soyan. Sementara itu benduk dibunyikan, menandakan ujian resmi dimulai. Semua murid berhadapan dengan tujuan yang sama, yakni mengalahkan lawan di hadapannya. Ketika pertarungan dimulai, Sun E lagi-lagi mengatakan bahwa murid yang mengikuti ujian ini hanya 5 orang yang berada di atas ranah spiritual tempur tingkat tinggi. Selebihnya bisa dikatakan sebagai murid biasa-biasa saja. Hujia langsung memperlihatkan kemampuannya, di mana ia mampu menjatuhkan beberapa murid lainnya. Namun sayangnya, ia lengah dan hampir terkena serangan dari arah lain. Untungnya di waktu bersamaan, Sun E datang menyelamatkan Hujia. Begitupun Soyan, dengan kemampuan berpedang pemberian dari guru Yao Chen, ia mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Selanjutnya Baisan yang akan menjadi lawannya. Saat di sini Sun E merasakan aura berbeda yang ada pada diri Baisan. Nalurinya sebagai wanita merasakan bahwa Soyan sedang dalam mara bahaya, sehingga Sun E berkeinginan untuk membantunya. Namun ia malah dihadang oleh Hujia, bahwa dirinya menantang Sun E untuk bertarung. Sun E mengingatkan agar Hujia tidak usah menghadapinya, sebab Hujia bukan tandingannya Sun E. Tapi apalah daya, Hujia bersikeras ingin melawan Sun E. Dan ini adalah salah satu cara Hujia untuk menghalangi Sun E untuk dapat membantu Soyan. Meskipun Hujia tahu dirinya akan kalah jika berhadapan langsung dengan Sun E. Sementara itu Soyan dan Baisan sama-sama mengeluarkan teknik terbaiknya, di mana pertarungan mereka menjadi pusat perhatian semua murid yang menyaksikan. Dan benar, setelah menyaksikan secara seksama, akhirnya Sun E menemukan jawabannya, di mana Baisan secara mengejutkan sudah berada di ranah spiritual tempur. Hal ini tidak masuk akal sama sekali. Hanya dalam beberapa hari, Baisan mampu untuk naik ranah. Kendati demikian, Yao Chen menganggap jalan yang diambil oleh Baisan adalah jalan yang salah.
Bahkan Yao Chen mengatakan kekuatan Baisan saat ini terlihat tak berguna. Itu disebabkan karena adanya sebuah paksaan yang membuat tubuh belum siap menerima semuanya. Yao Chen juga mengetahui bahwa Baisan telah mengkonsumsi pil penerubus ungu, yakni sebuah pil terlarang. Yao Chen merasa kasihan apa yang dilakukan oleh Baisan saat ini. Sebab jika Baisan hari ini benar-benar kalah dari Soyan, maka kekuatannya akan hilang dan akan menjadi kesatria yang tak berguna. Soyan menghadapi Baisan yang ranahnya berada di atas darinya, tentu ia kewalahan. Di sisi lain, Soyan juga tak boleh kalah dari Baisan ini. Mengingat jika Soyan kalah, maka harapannya akan pupus. Sehingga Yao Chen menyarankan agar Soyan menggunakan teknik teratai api. Jelas Soyan menolak. Jika ia menggunakan teknik tersebut, maka Baisan akan mati. Alhasil, Yao Chen terpaksa memberikan pil ungu, dan Soyan langsung mengambilnya. Di sini Soyan tidak langsung mengkonsumsi, melainkan ia mencari kesempatan untuk merusak konsentrasi Baisan agar dapat mengkonsumsi pil ungu, yakni dengan hantamannya yang tepat mengenai Baisan. Atas hantaman yang begitu keras sehingga membuat aliran darah tidak stabil, sehingga membuat Soyan akan naik ranah di waktu yang tidak pas. Para dekan dan tetua yang melihat secara langsung merasa pertarungan akan seimbang. Mengingat Soyan sebentar lagi akan naik ranah menjadi spiritual tempur. Ada tetua Hukian yang kala itu memerintahkan Baisan untuk menyerang Soyan. Sehingga Baisan yang mendengar itu merasa terobsesi untuk menghajar Soyan. Namun ada Sun E yang mencoba untuk melindungi Soyan. Sebenarnya Baisan tidak ingin berurusan dengan Sun E. Namun dikarenakan Sun E keras kepala ingin melindungi Soyan, terpaksa mereka berdua harus berkelahi. Begitupun Sun E. Ia hanya bertahan saja dari serangan yang dilepaskan Baisan. Nah, saat Baisan mulai agresif, saat itu juga Soyan berhasil menyelesaikan naik ranahnya, di mana ia menahan tombak petir milik Baisan dan kemudian menghajarnya. Hanya menggunakan satu trik, Baisan dapat ia kalahkan. Dengan ini, Baisan dinyatakan gugur dalam ujian master yang diadakan oleh Akademi Jianan. Kekalahan ini telah mengubur semua impian Baisan. Setelah pertarungan ini, Soyan juga terjatuh ke pelukan Sun E karena kelelahan akibat terlalu banyak mengeluarkan energi. Soyan kemudian bertanya kepada Yao Chen alasan kenapa dirinya bisa pingsan. Guru Yao Chen mengatakan karena Soyan menggunakan pil ungu agar cepat naik ranah. Yao Chen juga menambahkan agar kedepannya Soyan berhati-hati jika menggunakan pil tersebut. Tapi yang mengejutkan, Soyan memperlihatkan pil yang belum ia konsumsi. Artinya Soyan naik ranah dengan cara alami, bukan cara curang seperti Baisan. Sampai sini terlihat wajah malu Yao Chen karena mengira Soyan melakukan cara curang. Selanjutnya, Soyan disuruh berendam di air suci. Air ini mengandung zat kimia yang dapat menetralkan segala racun pada tubuh. Selain itu, air ini juga dipercaya dapat meningkatkan kultivasi. Dan benar saja, setelah Soyan selesai berendam di air ini, dirinya sudah dinyatakan berhasil mencapai ranah spiritual tempur. Selanjutnya, Yao Chen memberikan pil pemulih kelas 5 dengan harapan agar Soyan tidak lagi merasakan rasa sakit setelah bertarung melawan Baisan. Di sini Yao Chen juga merasa tak asing dengan aroma pil penerobos ungu yang dikonsumsi oleh Baisan sebelumnya. Ia merasakan bahwa si pembuat pil tersebut sangat dekat dengannya. Tapi, sudahlah, Guru Yao Chen berharap apa yang dipikirkannya itu tidak benar. Soyan akhirnya bangun, terlihat di dirinya seperti tidak mengalami bekas melakukan pertarungan. Ini semua berkat Guru Yao Chen. Sementara itu ada Sun E yang tertidur menunggu dan menjaga Soyan selama pingsan. Tak lama berselang, Sun E pun terbangun. Ia sebelumnya sangat khawatir dengan keadaan Soyan saat itu. Tapi lihatlah, Soyan memperlihatkan bahwa dirinya tidak mengalami masalah. Bahkan bisa dikatakan, Soyan sudah sembuh total. Di sini Soyan juga menanyakan keadaan Baisan kepada Sun E, di mana Baisan sangat terpukul atas kekalahan melawan Soyan. Di mana harapannya sejak kecil untuk dapat naik menara agar dapat meningkatkan kultivasi, kini semuanya telah gagal. Sun E juga menyayangkan, andai Baisan tidak berambisi melawan Soyan, pasti Baisan juga berhasil melewati ujian pertama. Dikarenakan terlalu ambisius, harapan dan angannya pun kini sudah pupus. Tak lama kemudian ada Hujia yang kala itu dirinya juga berhasil melewati ujian pertama. Hujia mengatakan agar Soyan mendatangi dekan untuk mengambil hadiah seperti janji di awal. Ya, setiap murid yang mampu melewati ujian, maka akan diberikan hadiah. Di sini dekan sudah bersama Soyan. Dekan mengucapkan selamat atas kelolosan yang didapatkan oleh Soyan. Sebagai janjinya di awal, ia akan diberikan satu hadiah. Menariknya, dekan menyuruh Soyan memilih apa saja yang diinginkan. Tapi dengan satu syarat, Soyan harus bisa membuka segel sebelum matahari terbenam.
Perlu diingat, hampir setengah dari murid yang lolos, tidak lebih dari setengahnya yang dapat membuka segel. Kemudian Soyan langsung bergerak untuk mencari benda yang bagus. Ketika di sini, sesosok Yao Chen sangat dibutuhkan. Sebab, Yao Chen tahu benda mana yang pas untuk Soyan. Di mana, Yao Chen merasakan ada benda menarik. Benda ini bernama segel petir ungu. Tentu jika Yao Chen mendapatkan benda ini, maka dipercaya akan dapat menyempurnakan keterampilan bela diri Soyan. Menggunakan teknik yang diajarkan Yao Chen, Soyan dengan mudah membuka segelnya. Setelah keberhasilan Soyan mengambil benda ini, Hu Jia juga datang. Ternyata segel petir ungu yang diinginkan Soyan sudah berada di tangan Hu Jia. Rupanya Hu Jia menukarkan benda tersebut, di mana yang diambil oleh Soyan ini adalah pelatihan kelas tinggi, yakni teknik gelombang suara, yang bernama raungan singa. Hu Jia tahu segel petir ungu sangat diinginkan Soyan. Sepertinya segel petir ungu lebih cocok jika Hu Jia yang memilikinya. Menurut Hu Jia, Soyan sangat tepat mengambil teknik gelombang suara raungan singa. Sebab sudah 10 tahun lamanya benda tersebut tidak ada yang ingin memilikinya. Ya, itu semua dikarenakan tekniknya sangat sulit dipelajari. Jikapun berhasil menguasai teknik raungan singa, maka semua hewan nantinya akan tunduk terhadap Soyan. Hu Jia yakin dengan kemampuan Soyan saat ini, tidak mustahil jika Soyan dapat menguasai secara sempurna di kemudian hari. Soyan kemudian mendatangi gurunya. Yao Chen hanya tertawa akan kepintaran Hu Jia, yakni dengan cara memindahkan tempat asli benda berada. Meskipun Soyan masih tak terima, sebab ia tidak menyukai teknik gelombang suara. Namun Yao Chen meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana lain. Suatu saat teknik gelombang suara raungan singa akan bermanfaat untuk mengarungi dunia persilatan. Singkatnya, Soyan meminta pendapat terhadap Sun Er tentang teknik gelombang suara ini. Sama halnya dengan Hu Jia, Sun Er juga mengatakan bahwa teknik ini adalah salah satu teknik tingkat tinggi. Sun Er juga yakin jika Soyan secepatnya dapat menguasai teknik raungan singa, maka Soyan sudah dipastikan satu langkah untuk menjadi juara di ujian Master Akademi Jianan. Siang harinya, Soyan langsung melatih teknik gelombang suara. Di sini ia mencoba meraung bak seekor singa yang sedang lapar. Rupanya raungan itu membuat Ratu Medusa terbangun. Alhasil ia keluar dari tempat yang sering Soyan simpan, di mana kedatangannya bukan untuk bercanda gurau, melainkan menagih janji yang sudah lama mereka sepakati. Dan hari ini adalah hari terakhir bagi Soyan untuk menyediakan pil pelebur roh. Soyan bingung harus menjawab apa, sebab selama ini Soyan belum berhasil mendapatkan benda yang diinginkan Ratu Medusa. Sesuai janji di awal, jika Soyan tidak mendapatkan maka akan mati. Ratu Medusa mencoba untuk membunuh Soyan. Untungnya ada Yao Chen yang meminta Soyan untuk membawa Ratu ke alam di mana Yao Chen berada. Seperti dugaan Ratu Medusa di awal, bahwa Soyan memiliki seseorang yang hebat di belakangnya. Dan hari ini mereka berdua telah bertemu. Ratu Medusa juga meyakini bahwa lelaki tua ini tingkat kultivasinya di atas dari figur tempur. Yao Chen pun meminta agar Ratu Medusa tidak terlalu memikirkan siapa dan dari mana ia berasal. Yao Chen kemudian menjelaskan bahwa Soyan telah melanggar janji yang mereka sepakati, dan Yao Chen meminta agar Ratu memakluminya. Sebab halangan dan rintangan selama Soyan berpetualang seperti tak ada habisnya, sehingga sampai detik ini Soyan belum dapat memberikan pil yang dipinta sang Ratu. Ratu tak tahu urusan, bagaimanapun Soyan harus memberikannya pil pelebur roh. Kalau tidak maka dia akan mati. Yao Chen pun meminta satu syarat lagi kepada Ratu, bahwa dirinya dan Soyan berjanji dalam 1 tahun mereka berdua akan memberikan pil tersebut. Tujuan Ratu coy untuk mendapatkan pil pelebur roh agar dirinya dapat naik ranah ke figur tempur. Dan satu lagi pinta Yao Chen, selama Soyan berusaha mendapatkan pil pelebur roh, Ratu Medusa diharapkan menjaga keselamatan muridnya ini dari mara bahaya dunia. Ratu Medusa akan menyetujui asalkan selama 1 tahun jika Soyan mendapatkan pil apapun, maka Ratu Medusa juga mendapatkan bagian. Yao Chen tanpa ragu menyetujui. Ya, walaupun Soyan merasa dirugikan. Apalagi Ratu meminta sebuah syarat yang dibilang gila, yakni menjadi petinggi tempur. Dan itu tentu ditolak mentah-mentah oleh Yao Chen. Akhirnya mereka hanya sepakat dengan 2 syarat sebelumnya, yakni saling berbagi pil ketika Soyan mendapatkan dalam petualangannya. Sementara di lain tempat ada Hu Jia sedang memberikan pil pelindung tenggorokan, yang nantinya akan diberikan kepada Soyan. Sebab Soyan sedang melatih teknik gelombang suara. Tentunya dengan pil tersebut akan memudahkan Soyan untuk menguasai teknik barunya. Sayangnya, hati Sun Er sakit setelah melihat Soyan sedang berduaan dengan wanita lain. Sun Er hanya memberikan pil tersebut dengan melemparkan, lalu pergi dari tempat ini. Sementara Soyan merasa bersalah, lalu mengajar Sun Er, karena yang dilihat Sun Er barusan hanya kesalahpahaman saja.
Pil yang diberikan oleh Sun Er tadi hampir setengahnya diminum oleh Yao Chen. Menurut Yao Chen, pil ini adalah pil tenggorokan terbaik yang pernah ia hirup. Kemudian sisanya diberikan kepada Soyan, berharap agar dirinya dapat menguasai teknik gelombang suara secepatnya. Sementara di lain tempat ada Baisan yang masih sedih atas kekalahannya. Tak lama kemudian, Tetua Huqian datang meminta kepada muridnya ini untuk berhenti melakukan tindakan sembrono. Ya, hubungan keduanya sangat dekat coy. Itulah sebabnya saat di ujian berlangsung, Tetua menyarankan agar Baisan menyerang Soyan yang sedang naik ranah. Tetua juga kecewa setelah tahu kekuatan Baisan hilang setelah kalah dari Soyan. Tentu sebagai tetua, ia sangat yakin bahwa Baisan sudah melakukan cara haram dengan mengkonsumsi pil penerobos ungu. Menurut tetua, ini adalah kesalahan terbesar dalam hidup Baisan. Sebab jika pil tersebut tidak berjalan dengan baik, contohnya seperti di diri Baisan ini, maka dampaknya akan fatal, yakni kehilangan energi untuk jangka yang panjang. Mustahil bagi Baisan untuk dapat kembali seperti sedia kala. Kini hanya ada penyesalan. Di sela-sela penyesalan itu, Baisan bersumpah kelak Soyan akan menerima pembalasannya yang jauh lebih sakit yang dideritanya saat ini. Singkatnya, Akademi Jianan telah kedatangan pasukan Heian dari sekte Gu, tepatnya kota Zhongzhou. Mereka datang untuk mengucapkan terima kasih kepada dekan, karena selama ini telah menjaga dan mengajari putri dari kerajaan. Putri kerajaan yang dimaksud ialah Sun Er. Sekte Gu juga memberikan hadiah kepada dekan ini. Dan dekan juga berterima kasih karena mempercayakan akademi ini untuk menampung putri raja yang luar biasa. Gu Yao namanya. Ketika itu ia mendatangi putri kerajaan Sun Er. Di sini ia menyampaikan pesan dari ayah Sun Er agar Sun Er ikut kembali ke sekte Gu. Namun Sun Er mengatakan bahwa misinya belum selesai. Sun Er juga meminta agar Gu Yao menyampaikan balik dan menitipkan salam kepada ayahnya. Tak lama kemudian Ujia datang ke sini. Ia membawakan Gu Yao manisan terbaik di Akademi Jianan. Diam-diam Ujia menaruh rasa terhadap kegantengan Gu Yao ini. Begitupun Soyan juga datang ke sini. Kebetulan Sun Er masih sakit atas perbuatan Soyan barusan. Kini giliran Sun Er membalas dengan menggandeng Gu Yao untuk pergi dari hadapan Soyan. Sampai sini pembalasan Sun Er berhasil, di mana Soyan langsung merasa cemburu dan menanyakan kepada Ujia, siapa lelaki barusan? Kok bisa-bisanya berada di samping Sun Er? Ujia pun mengatakan, namanya Gu Yao, adalah komandan pasukan Heian yang berada di bawah naungan dari pasukan sekte Gu. Hanya orang hebat seperti Gu Yao lah yang dapat menduduki kedudukan sebagai komandan pasukan. Setelah kejadian tadi, hati Soyan begitu sakit. Ia secara tak langsung berteriak dengan kencang. Dan kejadian ini didengar langsung oleh Yao Chen, di mana Yao Chen yang mendengar suara teriakan Soyan, dirinya merasakan bahwa Soyan hampir menguasai teknik gelombang suara raungan singa. Dan film pun bersambung.